حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزوجة يشترط في الزوجة كونها أنثى يقينا والتعيين وأن لا تكون محرمة بحج أو عمرة وكونها خالية من النكاح ومن عدة غير الخاطب وأن لا تكون ملاعنة ولا خامسة إن كان الزوج حرا ولا ثالثة إن كان عبدا ولو ادعت المرأة أنها خلية من نكاح وعدة قبل قولها وجاز الولي خاصا كان أو عاما اعتماد قولها بخلاف ما لو قالت كنت زوجة فلان وطلقني أو مات عني فإنه لا يقبل قولها بالنسبة للولي العام وهو الحاكم إلا ببينة بخلاف الولي الخاص فإن له اعتماد قولها تعدد الزوجات يجوز للحر
زوجات وللعبد أن يجمع بين اثنتين ولو تزوج الحر خمسا أو أكثر فإن كان نكاحهن مرتبا بطل في الخامسة وما فوقها وإن تزوجهن في عقد واحد بطل في الجميع والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزوجة يشترط في الزوجة كونها أنثى يقينا. Jadikan syarat pada calon mempelai perempuan kaunuha untha yakinan, keadaannya adalah seorang perempuan secara yakin. Syarat yang pertama, calon mempelai perempuan syaratnya itu harus yakin dia perempuan. Fala yasihhu nikahul khuntha, maka tidak sah nikah banci. Nikahin banci nggak sah, karena syarat yang pertama adalah seorang calon mempelai perempuannya adalah mesti seorang perempuan. Maka tidak sah kalau seandainya menikahi seorang banci. Banci inilah seseorang yang man lahu alatani, orang yang punya dua alat kelamin, disebut dengan al-huntha. Yang pertama, syarat daripada seorang istri adalah calon mempelai perempuan adalah kaunuha untha yaqinan, keadaannya adalah seorang perempuan secara yakin. Fala yasihhu nikahul khuntha. Jadi yang pertama syaratnya adalah yushtaratu fi zaujati kaunuha untha. Syarat yang pertama, yushtaratu fi zaujati kaunuha untha yaqinan. Calon mempelai perempuan harus perempuan secara yakin. Maka fala yasihhu nikahul khuntha, tidak sah menikahi seorang banci. Yang disebut dengan al-khuntha adalah man lahu alatani, orang yang memiliki dua alat kelamin, disebut dengan al-khuntha. Tidak sah menikahi seorang banci, seorang yang memiliki dua alat kelamin, karena syarat yang pertama, calon mempelai perempuan itu harus yakin seorang perempuan. Oleh karena itu, dalam madhab kita madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu, fala yasihhu nikahul khuntha, maka tidak sah menikahi al-khuntha, tidak sah menikahi banci. Yang disebut dengan al-khuntha adalah man lahu alatani, orang yang memiliki dua alat kelamin. Karena syarat yang pertama, calon mempelai perempuan ini harus yakin seorang perempuan. Oleh karena itu, fala yasihhu nikahul khuntha, maka tidak sah menikahi seorang banci. Yang disebut dengan al-khuntha adalah man lahu alatani, man lahu alatani, orang yang memiliki dua alat kelamin, disebut dengan al-khuntha. Ada alat kelamin laki-lakinya pun ada alat kelamin perempuannya, maka disebut dengan al-khuntha. Yang kedua adalah wat ta'yinu,
harus ada kejelasannya, harus ada penentuannya itu, ada ta'yin, ada penentuan, ada kejelasannya itu. Fala yasihhu nikahu ihdal mar'ataini, maka tidak sah menikahi salah satu dari dua perempuan, nggak sah. Tentuin yang dinikahin yang mana, si A atau si B atau si A. Jadi nggak boleh satu dari dua perempuan, tidak diperbolehkan. Jadi harus ditentukan tuh, harus ada ta'yin disebutnya, ada penentuan, ada kejelasan dari perempuan yang akan dinikahi. Jadi syarat yang pertama dari calon mempelai seorang perempuan adalah harus seorang perempuan secara yakin. Calon mempelai perempuan, calon mempelai wanita harus perempuan wanita secara yakin. Maka tidak sah untuk menikahi seorang banci. Ini disebut dengan al-hunta atau banci. Dalam bahasa agama disebut adalah man lahu alatani, orang yang memiliki dua alat kelamin, maka disebut dengan al-hunta. Syarat yang kedua adalah wata'yinu, harus ada penentuannya, harus ada kejelasannya itu. Jangan satu dari dua perempuan, jadi harus ditentukan yang dinikahkan si A atau si B atau si A. Jadi nggak boleh ada satu dari dua perempuan, jadi harus ada ta'yin, harus ada penentuan, harus ada kejelasan. Syarat yang ketiga, wa an la takuna muhrimatan bihajjin aw umratin. Perempuan tersebut tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. Jadi perempuan tersebut sedang tidak melakukan ihram haji atau sedang tidak melakukan ihram umrah. Syarat yang pertama, calon mempelai perempuannya harus perempuan secara yakin, tidak sah menikahi banci, yang dalam bahasa agama disebut dengan al-hunta. Al-hunta adalah man lahu alatani, orang yang memiliki dua alat kelamin. Ada alat kelamin laki-lakinya, ada alat kelamin perempuannya. Tidak sah hukumnya menikahi al-hunta, menikahi orang yang seperti itu. Yang kedua, calon mempelai perempuan itu harus at-ta'yinu, harus ada penentuannya, harus ada kejelasannya. Maka tidak sah menikahi satu dari dua perempuan, tidak boleh, dan tidak sah hukumnya. Tentukan yang dinikahkan si A atau si B atau si A, jangan satu dari dua. Mau menikahkan antara A atau B, nggak boleh seperti itu, harus ta'yin. Jadi syarat mempelai perempuan yang kedua adalah harus wat ta'yinu, harus ta'yin. Ta'yin maknanya harus ada penjelasan, harus ada ketentuannya itu, jangan satu dari dua perempuan. Kemudian syarat yang ketiga, wa an la takuna muhrimatan bihajjin aw umratin. Calon mempelai perempuan tersebut sedang tidak melakukan ihram haji atau ihram umrah. Syarat yang pertama, calon mempelai perempuannya harus perempuan secara yakin, maka tidak sah menikahi seorang banci atau al-hunta. Yang disebut dengan al-hunta adalah man lahu alatani, orang yang memiliki dua alat kelamin. Syarat yang kedua adalah wat ta'yinu, harus ta'yin. Ta'yin maknanya penjelasan atau ketentuan. Jadi nggak sah kalau seandainya ada orang yang menikahi satu dari dua perempuan, tidak sah. Harus ditentukan mana perempuan yang akan dinikahinya itu. Harus ada penjelasannya itu, mana perempuan yang akan dinikahinya. Jadi tidak sah kalau seandainya ada orang yang akan menikahi satu dari dua perempuan. Harus ta'yin, harus ada penjelasan, harus ada ketentuan. Syarat yang ketiga, calon mempelai perempuannya wa an la takuna muhrimatan bihajjin aw umratin. Calon mempelai perempuannya tidak boleh dalam keadaan ihram haji atau ihram umrah. Syarat yang keempat, wa kaunuha khaliyatan minan nikahi. Calon mempelai perempuannya kosong dari pernikahan, bukan bini orang. Jadi syarat yang keempat, kaunuha khaliyatan minan nikahi.
keadaan perempuan tersebut harus sunyi daripada pernikahan, kosong daripada pernikahan, artinya bukan istri orang. Syarat yang pertama, calon mempelai perempuan syaratnya harus keadaannya perempuan. Perempuan secara yakin tidak sah menikahi al-huntha, tidak sah menikahi banci. Yang disebut dengan al-huntha adalah man lahu alatani, orang yang memiliki dua alat kelamin. Yang kedua, syarat daripada calon mempelai perempuan harus at-ta'yinu, harus ada penjelasan, harus ada ketentuan. Tidak sah hukumnya menikahi satu dari dua perempuan, harus ditentukan yang akan dinikahkan si A atau si B, si B atau si A. Tidak sah menikahkan satu dari dua perempuan, dari harus ta'yin. Syarat yang kedua harus ada penjelasan, harus ada ketentuan. Syarat yang ketiga, calon mempelai perempuan ini harus tidak boleh dalam keadaan ihram haji atau ihram umrah. Kemudian syarat yang keempat, calon mempelai perempuan ini adalah harus kaunuha khaliyatan minan nikahi, harus kosong, sunyi daripada pernikahan, bukan istri orang. Kemudian syarat yang kelima, wa min iddati ghairil khatibi, dan harus kosong dari iddah, bukan orang yang meminangnya, bukan orang yang melamarnya. Syarat yang pertama, calon mempelai perempuan yaitu harus perempuan secara yakin, tidak sah menikahi seorang banci, yang dalam bahasa agama disebut dengan al-huntha. Al-huntha adalah man lahu alatani, orang yang memiliki dua alat kelamin. Syarat yang kedua, calon mempelai perempuan itu harus wat-ta'yinu, harus ta'yin, harus ada penjelasan, harus ada ketentuan. Jangan menikahi dari satu dari dua perempuan. Syarat yang ketiga adalah perempuan tersebut sedang tidak dalam keadaan ihram haji atau ihram umrah. Syarat yang keempat, perempuan tersebut kosong, sunyi dari pernikahan, artinya bukan istri orang. Syarat yang kelima, wa min iddati ghairil khatibi, perempuan tersebut sunyi daripada iddah, bukan dari orang yang melamarnya. Jadi nggak boleh di masa iddah. Misalnya tinggal mati oleh suaminya, berarti cerainya cerai mati. Perempuan yang cerainya cerai mati, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, ini disebut dengan cerai mati, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Sebelum masa iddahnya habis, nggak boleh melakukan akad pernikahan dengan perempuan tersebut. Atau perempuan yang ditinggal cerai hidup oleh suaminya, maka masa iddahnya apabila ini perempuan adalah perempuan yang normal, haid seperti biasa, maka masa iddahnya adalah 3 kali suci, haid suci, haid suci, haid suci, baru diperbolehkan ini perempuan untuk dinikahkan. Kemudian yang ketiga, apabila ini perempuan adalah perempuan yang tidak haid, maka masa iddahnya adalah selama 3 bulan. Jadi beda-beda itu. Kalau seandainya ada seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, disebut dengan cerai mati, maka masa iddahnya tadi berapa bulan tuh? 4 bulan 10 hari. Selama masa iddah belum habis, selama belum 4 bulan 10 hari, maka tidak diperbolehkan untuk menikahkan perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, yang disebut dengan cerai mati. Yang kedua adalah cerai hidup. Ada 2 bagian. Yang pertama, perempuan yang normal haid, keluar darah haidnya, maka masa iddahnya adalah 3 kali suci, haid suci, haid suci, haid suci. Selama belum habis masa iddahnya, belum habis 3 kali suci, haid suci, haid suci, haid suci, maka tidak diperbolehkan untuk menikahkan perempuan yang belum masa iddahnya habis, yaitu perempuan yang normal yang keluar darah haidnya, yaitu 3 kali suci, haid suci, haid suci, haid suci. Selama belum habis masa iddahnya, tidak diperbolehkan untuk menikahkan perempuan yang demikian.
Atau ada perempuan yang cerai hidup dengan suaminya, dia tidak haid, bisa masih kecil atau sudah menopause. Maka bagaimana masa iddahnya? Masa iddahnya perempuan yang tidak haid, bisa ini perempuan yang masih kecil belum baligh, atau ini perempuan yang sudah tua menopause. Maka perempuan yang memang tidak keluar darah haidnya lagi, maka masa iddahnya adalah tadi berapa bulan tuh? 3 bulan. Jadi beda-beda. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya yang disebut dengan cerai mati, maka masa iddahnya tadi berapa bulan? 4 bulan 10 hari. Selama masa iddah belum habis, selama belum lewat 4 bulan 10 hari, tidak diperbolehkan untuk menikahkan perempuan tersebut. Yang kedua, perempuan yang ditinggal yang cerai hidup dengan suaminya. Nah, ini berapa masa iddahnya? Yaitu kalau seandainya ini perempuan yang normal keluar darah haidnya, maka masa iddahnya berapa kali itu? 3 kali suci. 3 kali suci. Haid suci, haid suci, haid suci. Selama masa iddah belum habis, maka perempuan yang dalam kondisi normal haidnya keluar, maka tidak diperbolehkan untuk dinikahkan. Yang ketiga, perempuan yang cerai hidup oleh suaminya. Sementara ini perempuan yang sudah tidak keluar darah haidnya atau belum keluar darah haidnya, yaitu bisa masalahnya kasusnya perempuan yang masih kecil, atau yang kedua perempuan yang sudah tua menopause kemudian dicerai oleh suaminya. Maka dalam keadaan demikian, berapa bulan masa iddahnya? 3 bulan. Selama 3 bulan sudah habis, baru diperbolehkan untuk dinikahkan. Selama belum habis masa iddahnya, perempuan tersebut tidak diperbolehkan untuk dinikahkan. Jadi jangan baru cerai langsung apa? Langsung nikah, nggak boleh. Habis dulu masa iddahnya. Masa iddah udah habis, baru kemudian silahkan nikah. Jadi tidak diperbolehkan masa iddah belum selesai, kemudian sudah apa? Sudah nikah. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang bagaimana kasusnya kalau seandainya ada orang yang nunggu keputusan dari pengadilan agama, sementara sudah diapakan? Sudah dicerai oleh suaminya. Sebelum itu berarti masa iddahnya udah apa itu? Udah berjalan itu, udah jalan. Cuma laporannya ke pengadilan agama terlambat. Keputusannya belakangan. Ini bagaimana? Hukum yang diambil hukum agama. Artinya bagaimana? Kalau seandainya ada perempuan yang demikian kasusnya, si suami udah cerai, saya cerai engkau, maka sudah jatuh talak 1. Kemudian sejak itu sudah berlaku, sudah berjalan masa apanya? Masa iddahnya. Haid suci 1 kali, haid suci 2 kali, haid suci 3 kali, udah habis. Sementara kalau pengadilan agama itu keputusannya kadang-kadang lebih lama, kadang-kadang lebih cepat, tergantung daripada si hakimnya tuh. Kalau demikian yang diambil mana? Yang diambil adalah hukum agama. Jadi apabila demikian masalahnya, kasusnya, lihat kapan suaminya menceraikannya. Sejak itulah dihitung sudah haid suci, haid suci, haid suci 3 kali sudah, maka berarti bukan lagi hubungan suami istri. Tinggal tunggu keputusan dari pengadilan agama. Tinggal dapat suratnya secara hukum agama, secara hukum negara, maka ini perempuan sah untuk nikah kembali secara hukum negara. Sementara secara hukum agama sudah apa? Sudah cerai. Kalau sudah sampai masa iddahnya sudah habis, maka ini perempuan sudah diperbolehkan untuk apa? Untuk nikah dengan laki-laki yang lain. Demikian itu. Jadi ini masalahnya. Jadi calon mempelai perempuan itu harus sunyi, harus kosong dari iddah, selain dari orang laki-laki yang melamarnya, yang minangnya. Jadi tidak diperbolehkan menikahkan perempuan dalam masa iddah. Tadi masing-masing berbeda pada masalah masa iddah. Masa iddah dari seorang istri yang dicerai mati oleh suaminya, artinya suaminya meninggal dunia, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Selama masa iddahnya belum habis 4 bulan 10 hari, tidak diperbolehkan untuk menikahkan perempuan yang demikian. Yang kedua adalah masa iddah bagi perempuan yang dicerai hidup oleh suaminya. Ada 2 bagian. Yang pertama, perempuan yang masih normal keluar darah haidnya, maka masa iddahnya adalah 3 kali suci. Haid suci, haid suci, haid suci.
Selama masa iddahnya belum habis, maka tidak diperbolehkan untuk menikahkan perempuan yang dalam kondisi demikian. Yang ketiga adalah perempuan yang dicerai hidup oleh suaminya. Kemudian ini perempuan termasuk perempuan yang tidak keluar darah haidnya atau belum keluar darah haidnya. Maka dalam keadaan demikian, perempuan yang seperti itu kasusnya, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Contohnya anak kecil, masih kecil dinikahin, kemudian lakinya menceraikannya, atau sudah tua dia monopos, lakinya menceraikannya, maka masa iddah bagi anak kecil yang dicerai oleh suaminya, atau bagi orang tua yang sudah monopos yang dicerai oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Itu beda-beda itu. Masing-masing perempuan berbeda-beda pada masalah iddahnya. Jadi yang pertama, masa iddah dari perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Yang kedua, masa iddah dari perempuan yang normal keluar darah haidnya adalah 3 kali suci. Haid suci, haid suci, haid suci. Yang ketiga adalah perempuan yang tidak keluar darah haidnya atau belum keluar darah haidnya, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Jadi ini syarat yang kelima. Seorang perempuan yang ingin dinikahkan, calon mempelai perempuan harus kosong daripada masa iddah selain daripada orang yang melamarnya. Jadi yang pertama, perempuan tersebut harus yakin seorang perempuan. Yang kedua, harus ada penjelasan, harus ada ketentuan, nggak boleh menikahkan satu dari 2 perempuan. Yang ketiga, ini perempuan tidak dalam keadaan ihram haji atau ihram umrah. Yang keempat, ini perempuan kosong sunyi daripada pernikahan, bukan istri orang. Kemudian yang kelima, ini perempuan kosong daripada masa iddah selain daripada laki-laki yang melamarnya. Kemudian yang keenam, wa an la takuna mula'anatan. Calon mempelai perempuan tersebut tidak boleh perempuan yang dilaknat, tidak diperbolehkan. Ada mula'anah, saling melaknat, suami istri saling melaknat. Ini perempuan yang demikian disebut dengan perempuan mula'anah, perempuan yang saling melaknat. Lakinya melaknat, dia melaknat, disebut dengan mula'anah. Perempuan yang demikian maka tidak diperbolehkan untuk dinikahkan. Kemudian yang ketujuh, wala khamisatan in kana zauju hurran. Dan ini perempuan, calon mempelai perempuan bukan merupakan istri yang kelima jika suaminya adalah suami yang merdeka. Suaminya kayak kita yang normal ini, orang-orang merdeka. Maka jadi tidak diperbolehkan ini perempuan istri yang kelima, tidak diperbolehkan. Jadi harus sampai berapa? Hanya 4 doang tuh. Jadi kalau seandainya ini perempuan ternyata istri yang kelima, maka tidak sah pernikahannya tuh. Karena laki-laki yang merdeka, dia punya ketentuan dalam hukum agama adalah hanya sampai 4 istri saja. Sementara apabila sampai 5, maka yang kelima tidak dihukumkan sah dalam hukum agama. Kemudian yang ke-8, wala salisatan in kana abdan. Dan bukan istri yang ketiga jika dia seorang hamba saya, seorang budak. Kalau tadi laki-laki yang merdeka, ketentuan dalam agama adalah sampai 4 orang istri. Sementara kalau dia seorang budak, seorang hamba sahaya, hanya 2 orang istri saja. Kalau dia merupakan istri yang ketiga, maka dihukumkan tidak sah pernikahan tersebut. Jadi itu merupakan beberapa syarat dari seorang perempuan, calon mempelai perempuan yang akan dinikahkan. Yang pertama, perempuan tersebut adalah benar-benar yakin seorang perempuan, tidak sah menikahi seorang banci. Banci disebut dengan al-khunta, yaitu man lahu alatani, orang yang memiliki 2 alat kelamin. Yang kedua, perempuan tidak harus syaratnya at-ta'yin, harus ada penjelasan, harus ada ketentuan, tidak sah menikahkan satu dari 2 orang perempuan. Yang ketiga, perempuan tersebut tidak dalam keadaan ihram haji atau ihram umrah. Yang keempat, perempuan tersebut
kosong atau sunyi daripada pernikahan, bukan istri orang. Kemudian yang kelima, perempuan tersebut kosong daripada apa? Masa iddah, selain daripada laki-laki yang melamarnya. Tadi masa iddah masing-masing berbeda. Perempuan yang dicerai mati oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Yang kedua, perempuan yang dicerai hidup oleh suaminya, kalau seandainya dia perempuan yang normal, haidnya keluar, maka masa iddahnya adalah 3 kali suci. Haid suci, haid suci, haid suci. Yang ketiga, perempuan yang dicerai hidup oleh suaminya, dia perempuan yang belum haid atau dia tidak haid lagi, menopause, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Misalnya seorang anak kecil dinikahkan, kemudian lakinya menceraikan, berarti belum haid. Atau seorang perempuan yang sudah tua, yang sudah menopause, lakinya menceraikan, maka disebut dengan perempuan yang demikian modelnya adalah wajib masa iddahnya adalah sampai 3 bulan. Kemudian syarat yang keenam, perempuan tersebut bukan termasuk perempuan yang diapa? Yang dilaknat. Kemudian yang ketujuh, bukan merupakan perempuan istri yang kelima apabila suaminya adalah laki-laki yang merdeka. Kemudian yang kedelapan, bukan istri yang ketiga apabila laki-lakinya adalah seorang hamba sahaya atau seorang budak. Kemudian Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz radhiyallahu anhu wa rahimahu, beliau mengatakan, falawid da'atil mar'atu, kalau seandainya seorang istri, seorang perempuan, dia mengaku-ngaku annaha khaliyatun min nikahin wa iddatin, bahwasanya dia kosong dari pernikahan dan kosong dari masa iddah. Dia ngaku bahwa nggak punya suami, bahwa dia tidak punya suami atau bukan istri orang, atau dia mengaku bahwasanya sudah habis masa iddahnya. Bagaimana hukum perempuan yang demikian? Ngaku-ngaku bukan istri orang, atau dia ngaku-ngaku sudah selesai masa iddahnya. Bagaimana hukum yang demikian bagi perempuan yang seperti itu modelnya? Qubila qauluha, maka diterima ucapan perempuan yang demikian modelnya. Wajaza lil waliyyi khassan kana aw amman i'timadu qauliha, dan boleh bagi seorang wali, baik walinya wali yang khusus seperti ayahnya, seperti kakeknya, seperti pamannya, atau wali yang sifatnya umum, wali hakim, boleh i'timadu qauliha, memegang atau bersandar kepada ucapan perempuan tadi. Jadi kalau seandainya ada kasus seorang perempuan, dia mengatakan bukan istri orang, atau dia mengatakan sudah habis daripada masa iddahnya, ini bagaimana kalau yang demikian? Ada perempuan model seperti ini, perempuan dia ngaku-ngaku bahwasanya dia bukan istri orang, kemudian dia ngaku-ngaku masa iddahnya sudah habis, ini bagaimana hukum dalam hukum agama? Dalam madhab kita, madhab al-imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, maka diterima ucapannya dan boleh bagi wali yang khusus. Siapa wali yang khusus? Seperti ayahnya, kemudian kakeknya, kemudian pamannya, atau wali yang umum. Siapa wali yang umum? Seperti wali hakim. Apa yang diperbolehkan dalam hukum agama? I'timadu qauliha, diperbolehkan memegang, bersandar kepada ucapan perempuan tadi. Jadi boleh nggak nikahin? Boleh. Kalau seandainya ada perempuan yang mengaku sudah bukan istri orang lagi, atau dia sudah habis masa iddahnya, maka bagi wali khusus seperti ayahnya, kakeknya, pamannya, atau wali umum seperti wali hakim, boleh berpegang, bersandar kepada ucapannya. Artinya ini perempuan diperbolehkan untuk dinikahkan. Jelas ya? Bi khilafi ma law qalat, lain halnya kalau ini perempuan mengatakan kuntu zaujata fulanin, aku adalah dulunya istri si fulan, wa tallaqani, dan dia kemudian menceraikan aku, au mata anni, atau suamiku udah meninggal. Ini lain seperti ini nih. Kalau tadi ada perempuan yang ngaku-ngaku bukan lagi istri orang, kemudian ngaku-ngaku masa iddahnya udah habis,
Maka dalam kasus yang demikian boleh bagi seorang wali, baik wali yang khusus seperti ayah, kakek, paman, atau wali yang umum seperti wali hakim. Apa yang boleh? Yang diperbolehkan i'timadu qauliha, diperbolehkan untuk bersandar berpegang kepada ucapan perempuan yang demikian modelnya. Tetapi lain halnya pada masalah ini. Pada kasus yang tersebut ini adalah perempuan bilang kuntu zaujata fulanin wa tallaqani. Ini yang pertama. Aku adalah istri si fulan dan dia sudah menceraikan aku. Atau aumata anni, aku istri si fulan dan suamiku udah meninggal dunia. Kalau seandainya ada perempuan yang demikian ucapannya, maka bagaimana hukumnya dalam madhab kita, madhab al-imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu? Maka Al-Habib Muhammad bin Salim bin Habib radhiyallahu anhu beliau mengatakan fa innahu la yuqbalu qawluha, maka sungguhnya tidak diterima ucapan perempuan itu bin nisbati lil waliyil ammi wa huwal hakimu, nisbahnya kepada wali yang umum yaitu wali hakim, illa bibayyinatin, kecuali ada saksi-saksi yang menyaksikannya. Jadi kalau seandainya pada kasus yang di atas ada seorang perempuan yang ngaku-ngaku bukan lagi istri orang dan sudah habis masa iddahnya, maka bagi wali yang khusus yaitu ayahnya, kakeknya, pamannya, atau wali yang umum yaitu wali hakim, diperbolehkan apa yang diperbolehkan, berpegang atau bersandar kepada ucapan perempuan tadi. Artinya boleh untuk dinikahkan. Tetapi pada masalah yang kedua ini lain. Seorang perempuan dia mengatakan aku ini istri si fulan dan dia telah menceraikan aku. Atau yang kedua ucapannya aku ini adalah istri orang dan dia telah meninggal dunia. Maka bagi seorang wali yang umum yaitu wali hakim tidak diperbolehkan langsung untuk menikahkan, kecuali harus ada apanya? Harus ada saksi-saksinya, harus ada bibayyinatin, harus ada saksi-saksi yang menyaksikannya. Kalau benar saksi menyaksikannya, baru bagi wali hakim ini diperbolehkan untuk menikahkan perempuan yang demikian masalahnya atau kasusnya. Bi khilafil waliyil khasi, lain halnya dengan wali khusus. Bapak, ayah, paman, itu wali khusus tuh. Jadi ada wali khusus, ada wali umum. Lain halnya dengan wali yang khusus. Ayah, kakek, paman, ini bagaimana hukumnya? Kalau seandainya ada perempuan yang demikian pengakuannya, bahwasanya dulu aku istri seorang laki-laki si fulan dan dia telah menceraikan aku, atau dia bilang aku adalah istri seorang laki-laki fulan dan dia telah meninggal dunia. Kan tadi bagi wali yang umum yaitu wali hakim tidak diperbolehkan untuk menikahkan, kecuali harus ada bayyinah, harus ada saksi-saksi yang menyaksikannya. Sekarang bagaimana dengan wali yang khusus yaitu ayahnya, kakeknya, pamannya? Maka Habib Muhammad bin Salim bin Habib radhiyallahu anhu wa rahimahu beliau mengatakan bi khilafil waliyil khasi, lain halnya dengan wali khusus yaitu ayah, kakek, paman, fa inna lahu i'timada qawliha, maka bagi seorang wali khusus baginya sesungguhnya diperbolehkan untuk memegang bersandar kepada ucapan perempuan tadi. Beda ya. Kalau wali yang secara umum wali hakim tidak boleh berpegang kepada perempuan, ucapan perempuan tadi, kecuali harus ada saksi-saksi. Kalau sudah menyaksikan benar ini perempuan sudah dicerai, masa iddah udah habis, atau suaminya udah meninggal dunia, masa iddah udah habis, baru diperbolehkan bagi wali hakim untuk menikahkannya. Lain dengan wali khusus, maka wali khusus boleh langsung untuk berpegang bersandar kepada ucapannya dan boleh langsung untuk menikahkannya. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil
alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.